Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhayo Salam. Perkenalkan, nama saya Ketut Sri Nayu Udani SPD. Saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 Prakarsa Perubahan Visi Guru Penggerak. Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Visi saya sebagai seorang guru penggerak adalah mewujudkan insan yang cerdas, berkarakter profil pelajar Pancasila melalui penerapan Trihita Karana. Konsep Trihita Karana yang pertama adalah Parahyangan. Parahyangan adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Melalui kegiatan Parahyangan, siswa dituntun untuk menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti berdoa, cinta kasih kepada sesama, berbakti kepada guru dan orang tua. Sehingga melalui kegiatan Parahyangan diharapkan mampu mewujudkan siswa yang cerdas dan berkarakter, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Konsep Trihita Karana yang kedua adalah Palemahan. Palemahan adalah hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Melalui kegiatan Palemahan, siswa secara mandiri sadar dengan tanggung jawabnya, mampu menggunakan nalarnya dalam melaksanakan kewajiban sebagai siswa, maupun menyaring pengaruh budaya luar, serta kreatif dalam menggunakan kemajuan teknologi. Sehingga, melalui kegiatan Palemahan, diharapkan mampu mewujudkan siswa yang cerdas dan berkarakter mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Konsep Trihita Karana yang ketiga adalah Pawongan. Pawongan adalah hubungan antara manusia. Melalui kegiatan Pawongan, siswa saling menghargai dan menghormati keberagaman dan selalu bergotong royong dalam menyelesaikan masalah, saling membantu sesama. Sehingga melalui kegiatan Pawongan diharapkan mampu mewujudkan siswa yang cerdas dan berkarakter, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Prakarsa perubahan yang saya lakukan meningkatkan kepedulian dan kreativitas siswa terhadap lingkungan melalui penerapan gelas apik, gerakan lihat sampah, ambil, pilah, dan kreasikan. Aset yang dimiliki, yang pertama siswa. Siswa merupakan sasaran utama dari pelaksanaan program Gelas Apik. Yang kedua, guru dan teknik. Guru dan teknik menyusun, memfasilitasi, dan melaksanakan program Gelas Apik. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai supervisor, manajerial, dan motivator dalam pelaksanaan program. Yang keempat, sekolah. Yang kelima, sarana prasarana berupa bak sampah dan alat-alat kebersihan. Yang keenam, pembiasaan merupakan budaya positif yang sudah ada di sekolah untuk melaksanakan program. Yang ketujuh, pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Yang kedelapan, orang tua, komite, dan masyarakat sebagai partner pendukung dan monitoring terhadap pelaksanaan program. Kanvas gajah yang saya buat untuk mewujudkan prakarsa perubahan meningkatkan kepedulian dan kreativitas siswa terhadap lingkungan melalui penerapan gelas apik, gerakan lihat sampah, ambil, pilah, dan kreasikan. Yang pertama, buat pertanyaan utama.
bagaimana cara meningkatkan kepedulian dan kreativitas siswa terhadap lingkungan melalui penerapan gelas apik, gerakan lihat sampah, ambil, pilah, dan kreasikan. Tindakan yang saya lakukan, yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai program gelas apik untuk meningkatkan kepedulian dan kreativitas siswa terhadap lingkungan. Yang kedua, menggali informasi melalui studi pustaka mengenai langkah-langkah pengolahan sampah yang kreatif. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan yang dibuat. Yang pertama, siapakah di sekolah maupun di luar sekolah yang telah berhasil mengolah sampah dengan kreatif? Yang kedua, tindakan apa yang telah mereka lakukan untuk meningkatkan kepedulian dan kreativitas siswa dalam mengolah sampah? Yang ketiga, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan dapat membantu saya menerapkan program gelas apik? Yang keempat, sarana prasarana apa saja yang dimiliki sekolah untuk mendukung penerapan program gelas apik? Tindakan yang dilakukan. Yang pertama, melakukan wawancara, diskusi, atau pengamatan untuk mencari contoh nyata pengolahan sampah dengan kreatif. Yang kedua, mencari tindakan-tindakan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dan kreativitas siswa dalam mengolah sampah melalui kajian literatur dan praktik baik rekan guru di sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi keterampilan diri yang mendukung upaya peningkatan kepedulian dan kreativitas siswa dalam mengolah sampah. Yang keempat, mendata sarana prasarana di sekolah yang dapat mendukung penerapan program gelas apik. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaan yang dibuat. Yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi jika program gelas apik berhasil diterapkan? Yang kedua, bagaimana perasaan saya dan siswa dengan diterapkannya program gelas apik? Yang ketiga, apa saja hal-hal baru yang bisa dilakukan ketika program gelas apik sudah terlaksana? Tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, membuat deskripsi atau gambaran diri ketika program gelas apik berhasil diterapkan. Yang kedua, membuat gambaran perasaan siswa dengan diterapkannya program gelas apik. Yang ketiga, merancang hal-hal baru yang bisa dilakukan ketika program gelas apik sudah terlaksana. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan yang disusun. Yang pertama, langkah apa saja yang dilakukan dalam program gelas apik untuk meningkatkan kepedulian dan kreativitas siswa terhadap lingkungan? Yang kedua, apa kreativitas yang dapat dilakukan dalam pengolahan sampah pada program gelas apik? Tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menyusun langkah-langkah kegiatan dari program gelas apik. Yang kedua, membuat kuesioner untuk siswa berkaitan dengan kreativitas siswa dalam mengolah sampah. Yang ketiga, membuat instrumen dan rubrik capaian penerapan program gelas apik. Yang keempat, melakukan dialog dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang penerapan gelas apik. Yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaan yang disusun. Yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam program gelas apik? Yang kedua, apa peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan program ini? Yang ketiga, siapa saja yang akan bertanggung jawab memonitor kegiatan ini? Yang keempat, kapan kegiatan ini dilaksanakan? Tindakan yang dilakukan. Yang pertama, melibatkan komunitas Smeksa Clean and Green, kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba, KSPAN Smeksa, Pramuka Smeksa, CBL Smeksa, dan MGMP IPAS dalam tim program gelas apik. Yang kedua, menyusun deskripsi tugas masing-masing
tim program Kelas Apik. Yang ketiga, menentukan jadwal pelaksanaan dan monitoring pencapaian program Kelas Apik. Yang keempat, melaksanakan refleksi program Kelas Apik untuk mengetahui sejauh mana program terlaksana. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 Prakarsa Perubahan Visi Guru Penggerak. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.